saya bohongnya? Di HP sudah saya tunjukkan, di kitab Anda sudah saya tunjukkan. Di mana, Bu? Di mana saya bohongnya? Masya Allah Ibu ini, ya. Makanya Ibu, biar Ibu tidak menuduh saya bohong, Ibu buka kitab Ibu sendiri yang saya tunjukkan. Jangan Pak Ustaz salah arti ya Pak Ustaz, karena Pak Ustaz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Memberitakan itu seperti Edis, ada dalil. Nah, ini, saya bacakan lagi ya Bu ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini belum pernah dia ke surga, bangkit pun belum pernah. Bagaimana dia membawa Anda ke dalam ke surga? Kalau Yesus kan dari surga, tapi bukan milik dia surganya. Nah sekarang kami ini mengikuti pemilik surga. Aku menjamin Kristen masuk surga. Sampai kiamat 2 hari nggak kita temukan ucapan Yesus kayak gitu. Wanita ini sangat ngotot dan meyakini Yesus lebih umur daripada Nabi Muhammad karena dianggap bangkit dan naik ke surga. Namun Ustadz Yusufi langsung menantang perbandingan itu. Apakah benar sudah apple to apple? Ditambah lagi, Oten mempersoalkan hadis yang dianggap baru dicatat setelah Nabi wafat. Jawaban Ustadz Yusufi justru bikin debat semakin panas. Siapakah yang mampu mempertahankan argumennya? Saksikan sampai akhir. Itu yang aku lebih yakin milih agama Kristen. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Ya, tidak mungkin orang sampai ke surga kalau Tuhannya itu tidak pernah ke surga. Makanya orang yang pernah ke surga dia akan bisa bawa ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad ini belum pernah dia ke surga, bangkit pun belum pernah. Bagaimana dia membawa Anda ke dalam ke surga sedangkan dirinya aja dia nggak bisa selamatin? Itu yang aku perlu tanya. Ya, itu aja. Baik ya, dengarkan jawaban saya. Yang pertama ya Mbak ya, coba Anda membanding itu apel dengan apel gitu, bukan apel dengan jeruk, bukan. Ya, Anda membanding Nabi dengan Tuhan. Kalau Nabi, wajar Nabi itu wafat atau mati, ya. Wajar para nabi terdahulu pun juga mati atau wafat. Yang kagak wajar itu Tuhan yang mati. Jadi dengarkan itu ya. Kalau nabi wajar mati, tapi kalau Tuhan itu bukan wajar, tapi kurang ajar ya. Nah gitu. Jadi nggak pantas itu Tuhan yang mati, Mbak ya. Kalau Nabi wajar mati. Nah berkaitan kata Anda ya, Yesus pernah ke surga karena dia dari surga. Mbak, yang kami ikuti ini adalah Tuhan semesta alam pencipta surga. Bukan yang dari surga, tapi pemilik surga ya. Kalau Yesus kan dari surga, tapi bukan milik dia surganya. Nah sekarang kami ini mengikuti pemilik surga. Lalu jalannya seperti apa? Jalannya itu dia utus rasulnya. Rasulnya yang dia utus untuk global yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kami mengikuti pemilik surga, bukan yang dari surga, bukan ya. Cuma contohnya kayak gini ya Mbak ya. Ya, saya dari rumah saya ya, dari rumah saya. Tapi saya bukan pemilik rumah ini, bukan. Pemilik rumah ini adalah nenek saya. Jadi saya itu ya bagaikan mengikuti pemilik rumah ini, nenek saya gitu, bukan yang dari rumah ini ya. Jadi seperti itu juga umat Islam itu mengikuti pemilik surga, bukan mengikuti yang dari surga. Dan jangan Anda banding Nabi dengan Tuhan, karena Nabi itu wajar meninggal atau wafat. Kalau Tuhan itu nggak wajar mati, nggak wajar. Gitu. Nah, itu jawaban saya. Berkaitan jalannya seperti apa? Nabi Muhammad itu juga jalan. Ya, Nabi Muhammad jalan ada dalilnya dalam Quran tuh surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nabi Muhammad itu jalan. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu ingin sampai kepada Tuhan semesta alam, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga menjamin hidup yang kekal. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga. Gitu. Nah, yang kagak ada ucapan Yesus, semua umat Kristen pasti masuk surga. Nggak ada.
Ustadz Yusuf PI menantang dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menjamin umat Kristen masuk surga. Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang diperdebatkan dan membuat lawan debat harus memberikan tanggapan. Benarkah ada perkataan Yesus yang menjamin umat Kristen masuk surga? Dalil apa yang akan diberikan untuk menjawab tantangan Ustadz Yusuf PI? Mari kita simak bersama. Nggak ada. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku menjamin Kristen masuk surga? Sampai kiamat 2 hari nggak kita temukan Ada, ucapan Yesus ada. kayak gitu. Gitu. Nah, kalau menurut Anda ada, Yesus menjamin Kristen, aku menjamin Kristen masuk surga. Kasih saya dalilnya, silakan. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 ya. Yohanes Di rumah 14 ayat 2. Coba. Baik, saya hafal. Tolong carikan kosakata Kristen di situ. Ada nggak? Yohanes Aku pakai 14 data nomor nih, 2. Pak. Aku pakai Enggak. data ya. Iya, Bapak yang kan saya asal cari. ngomong aja. Bapak asal Iya, yang ngomong saya aja. cari, Mbak. Gini, Pak. Yang- Kita pakai yang logika saya cari. aja lah. Kita pakai logika. Kalau orang mati menuju hidup yang kekal tuh nggak mungkin. Kan Muhammad itu kan adalah utusan kan. Sama juga dengan Yesus. Yang membedakan adalah Muhammad masih di kuburan, Yesus mati, Oh. bangkit dan naik ke surga. Itu disaksikan dengan murid-muridnya. Bahkan Oke. sejarah. Agama Kristen itu punya sejarah. Oh. Kalau Muhammad kita nggak tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan, ya kan, bener kan? Nah, kalau Baik. Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu seluruh dunia memperingati, bahkan di kalender memperingati Tuhan Yesus itu naik. Karena apa? Ada sejarahnya. Nah, jadi kita tidak bisa membantah sejarah ya. Misalnya proklamasi ya. Proklamasi 17 Agustus kan, itu kan ada sejarahnya kan. Begitu juga dengan kematian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus tuh mati naik ke surga untuk menyediakan apa? Ya, pengikut-pengikutnya yang percaya sama dia, ya. Dia akan menyediakan tempat ke surga buat bagi umat yang percaya sama dia, siapapun termasuk Bapak. Bukan orang Kristen aja. Siapa Baik. yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan ya. Dan disediakan tempat bagi yang bagi di surga ya. Itu ada di Yohanes saya pakai data Pak, Yohanes 14 ayat 2. Oke, saya tahu. Makanya Pak ya, makanya di Al-Quran itu kan kalian kan disuruhkan baca kitab-kitab sebelumnya kan. Tapi yang selama ini yang saya tahu dan saya pelajari, kalian tuh bacanya hadis. Sedangkan hadis itu jauh beda umurnya dengan Muhammad kan. Muhammad kan berapa abad baru muncul hadis kan. Bagaimana dia Oke. menyaksikan kehidupan Muhammad sedangkan Muhammad sudah mati, tidak disaksikan dengan kehidupannya Muhammad sehari-hari. Beda sama Yesus. Yesus mempunyai murid 12 orang. Apa yang diperlakukan sama Yesus, dia saksinya tuh lihat ya. Jadi Udah. kita nggak perlu asal ngomong aja Pak, harus Oke. ada saksi dan ada sejarahnya. Itu nggak dipungkiri, Baik. Kristen itu agama yang punya sejarah ya, dan Oke. sudah tercantum juga di tanggal ya. Oke lah. Oke, mantap karangannya. Ya, Bukan mantap Pak. Bukan baik, mantap. saya tanggapi dulu. Jangan panas dulu, Mbaknya. Ya, semua yang Anda katakan itu ngarang. Ya. Enggak Pak. Enggak, Sabar dulu. Ya, dengarkan dulu jawaban saya. Ya, ketika Anda membawakan Yohanes 14 nomor 2 nggak ada kosakata Kristen. Catat tuh ya. Oke, Begini, itu satu. ya. Nggak Tunggu ada dulu ya. kosakata Kristen di Bapak Yohanes pakai data sih, 14 asal ngomong. nomor 2. Sabar dulu, tadi saya dengarkan Anda. Ya, Oke, tidak ada di dalam Yohanes 14 nomor 2 kosakata Kristen, Yesus menjamin Kristen. Ya, yang kedua, Mbak ya, Nabi Muhammad itu dicatatkan hadisnya sewaktu beliau hidup. Namanya aja hadis, ya. Hadis itu berdasarkan dari kelakuan Nabi Muhammad dan perkataan Nabi Muhammad. Ya, jadi yang mencatatkan itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak sejaman, maka hadisnya derajatnya rendah. Beda dengan kitab Anda. Punya 12 murid, tapi kagak pernah ketemu sama Yesus satupun. Ya, contoh ya. Paulus itu kagak pernah tatap muka dengan Yesus, ya. Itu satu, perlu Anda catat. Kedua, Lukas itu bukan murid Yesus, tetapi Lukas itu mencatatkan 70 tahun setelah Yesus diangkat naik ke langit. Oke? Nah,
satu, makanya jangan ngarang sama saya. Saya tahu semua. Yang ketiga, ya, kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Sabar dulu, Mbak, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Jangan panas dulu, ya. Tadi Anda bisa bantah ya pakai data habis ini. Ya, silakan tunjukkan datanya sama saya, oke? Kalau Anda mau bantah. Yang ketiga, Mbak, tanggapan saya yang ketiga, ya. Tanggapan saya yang ketiga, kagak ada orang lihat Yesus naik ke surga. Itu adalah dongeng. Debat semakin panas. Ustadz Yusufi mengatakan bahwa tidak ada yang melihat Yesus naik ke surga dan menyebut kisah tersebut sebagai dongeng. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan dan membuat suasana perdebatan semakin tegang. Benarkah tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut? Apa dalil yang digunakan Ustadz Yusufi dan bagaimana tanggapan lawan debatnya? Ayo kita lanjutkan bersama. Orang melihat Yesus itu naik ke langit. Emangnya orang zaman dulu melihat sorga bisa gitu? Pakai teropong apa? Makanya di kitab Anda itu bahasa aslinya ya Mbak ya, dalam bahasa Yunaninya Yesus itu naik ke Oranon, yaitu langit. Kalau bahasa aslinya surga itu dalam bahasa Yunani adalah paradiso. Jadi jangan coba ngarang sama saya. Ya. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 2 kata Anda ya. Kata Anda di situ Yesus menjamin Kristen. Mana ada kosakata Kristen di situ? Tunggu dulu ya. Coba tunjukkan sama saya kosakata Kristen di Yohanes 14 nomor 2. Silakan. Bapak kan bilang Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Saya pakai data, Pak. Coba Bapak buka, kasih lihat penonton semua. Coba Bapak buka Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Coba buka. Jadi kita nggak asal ngomong, Pak. Ada data di sini. Anda kok. tahu nggak itu adalah ayat karangan? Enggak lah. Pak. Makanya Markus 16 itu ya, itu adalah ayat karangan dari 9 sampai 20. Dengar dulu. Kalau kamu bilang ini Alkitab karangan, palsu. Saya bisa buktikan. Dengar dulu. Saya bisa Kalau buktikan. kalian bilang Alkitab ini karangan atau palsu, kenapa kalian mencontek apa yang ada di Alkitab ada juga di Oh, Al-Quran? baik, itu belum saya jawab ya. Contohnya, Musa membelah lautan di Alkitab. Nah, di Al-Quran ada Musa membelah lautan juga. Tentang Mbak, juga. Benar Mbak, kan? nggak ada itu di kitab Kristen. Yang ada di perjanjian lama kitab Yahudi. Nggak ada. Mana ada di kitab Yohanes, Lukas, Markus, Paulus, Nabi Musa membelah lautan, nggak ada. Oke, aku bukakan data deh. Itu adalah kitab Yahudi perjanjian lama yang kalian curi dari Yahudi, ya. Nggak ada, Pak. Gitu. Justru Bapak ini gimana ya? Bikin umatnya sendiri itu bohong-bohong. Bukan, saya menyuruh Anda belajar yang saya katakan Justru fakta. Bapak buka Ya. data dong supaya umat Iya, data. Ya. 3.000 ini. Mau saya buktikan. Ya. Ayat yang Anda bawa Markus 16 nomor 9 itu karangan. Hah? Mau? Gini aja, Pak ya. Kalau memang Alkitab ini karangan, kenapa kalian menyontek? Itu aja pada intinya. Contoh contekannya yang mana? Musa membelah lautan. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Anda. Maria, anaknya Coba cari yang kitab Anda, jangan pakai kitab curian dari Yahudi, jangan. Pak, saya ini dibuka di Alkitab, Pak, bukan Yahudi. Coba cari yang perjanjian baru. Tunggu ya, saya buka. Gini, Tunggu. perjanjian baru dari kitab Kristen, Aduh, Al-Quran lobet, nyontek itu di mana? Silakan. Nggak ada menyontek-nyontek, Pak ya. Ya nggak ada kan? Justru Al-Quran yang Nggak ada, udah dibilang nggak ada. Al-Quran itu nyontek perjanjian baru, nggak ada nyontek saya Kristen tanya itu. Bapak Itu Al-Quran ya. Tuhan Yesus tuh Alkitab ada sebelum Masehi kan? Sebelum Masehi. Terus Iya, sebelum Masehi. Pokoknya Kitab Al-Quran itu apa? terakhir lah ya. Lukas aja di kanon kitab Anda itu 325 baru ada ya setelah di kanon. Nggak ada. Pak. Bukan sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu kitabnya Yahudi. Syukran Bang Stylo. Kitab Yahudi itu ya. Gitu. Coba Anda kalau mau pakai kitab Kristen perjanjian baru, silakan.
Mana Al-Quran menyontek perjanjian baru? Ya, kata Al-Quran, ya, bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu. Siapa yang dimaksud? Yaitu Yahudi. Bukan kitab Anda. Yang ditanyakan itu pun apa? Ya, tanyakan kepada pemegang kitab sebelummu, kata Allah, tentang masalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Betul nggak Fir'aun itu meninggalnya di tengah laut? Tanyain sama Yahudi kalau nggak percaya. Bukan kitab Karisteng. Ini menjadi perdebatan ketika muncul pembahasan tentang kisah Nabi Musa. Salah satu pihak berpendapat bahwa kisah Nabi Musa terdapat dalam kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Namun, pernyataan tersebut kemudian diperdebatkan karena berkaitan dengan hubungan antara kitab-kitab yang menjadi bagian dari tradisi Kristen. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi kisah Nabi Musa menurut saudara-saudara semuanya? Gimana sih? Tuh saya kasih fakta semuanya. Sekarang saya mau tanya, orang zaman dulu melihat Yesus naik ke surga pakai teropong apa? Silakan. Aduh, Bapak ini framing, Mbak, yang jelas. Bukan framing, bantahlah saya dengan data. Ya. Gimana ya? Bantah saya dengan data. Orang pakai teropong apa? Melihat Yesus naik ke surga. Kan nggak bisa. Begini aja. Nggak bisa Anda membantah saya, katakan. Kenapa di tanggal, di kalender, Ya. di kalender ada memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau nggak sejarah. Kenaikan Muhammad naik Tuhan. ke surga nggak ada sampai detik Baik. ini Muhammad nggak naik ke surga. Bagaimana dia mau bisa membawa kamu ke surga sedangkan dia nggak bisa? Cuma orang yang pernah ke surga dia akan tunjukkan kamu jalan ke surga. Saya akan pindah ke agama manapun kalau ada salah satu Tuhan yang pernah naik, mati dan bangkit naik ke surga, saya akan pindah. Cuma satu-satunya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga. Oke, iya. Satu-satunya Yesus katanya naik ke surga. Sebelum Yesus udah ada yang naik ke surga, yaitu Elia, ya. Jadi Yesus itu telat naik ke surga, itu telat, ya. Yang naik ke surga sebelum Yesus itu adalah Elia. Elia lebih dulu naik ke surga sebelum Yesus. Elia bukan pemilik surga, Yesus bukan pemilik surga, ya. Tetapi ya, yang diikuti oleh umat Islam ini adalah yang membuat surga. Pemilik surganya langsung, ya. Nah, tuh, ya. Kalaunya masih dia dari surga. Perdebatan ini membahas sejumlah pertanyaan penting, mulai dari jaminan keselamatan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, hingga kedudukan kisah Nabi Musa dalam kitab-kitab agama. Kedua pihak menyampaikan argumen berdasarkan keyakinan dan sumber yang mereka gunakan. Lalu, siapa yang paling kuat mempertahankan argumennya? Dan kita akan lanjutkan perdebatan yang tidak kalah menegangkan. Mari kita saksikan bersama-sama. Coba buktikan Oh, mana baik. satu bebas Coba ibu baca ya. Yesus itu berbuat. Baik, coba ibu baca ya. Kitab ibu ya. Nih, coba bacakan bu. Yeskel 23:3, yuk. Jangan potong ayat seperti itu, Pak. Ya udah, ya kita dari atas, kita dari atas nih, ini dari atas ya, bacain dari atas. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susah, di jama-jama. Jangan motong-motong Alkitab. Iya terus nih. Aneh, Oten ini terus menyangka Ustadz Yusufi memotong-motong isi Alkitab, padahal Ustadz Yusufi sudah memberikan bacaan dari awal bagian yang sedang dibahas. Tuduhan tersebut pun kembali menjadi bagian dari perdebatan dan membuat suasana semakin menarik. Jangan membalikkan fakta. Loh, ini kitab ibu. Yang terang. Bu, ini kitab ibu dibaca lah. Saya nggak ada membalikin fakta. Jangan Ustaz. Loh. Bu, ini kitab ibu, Bu. Ini bukan Quran saya, ini kitab ibu. Saya selalu baca Alkitab, saya tahu. Ya iya, ini Alkitab Anda nih. Ini kan Alkitab Anda nih. Mau di sini kah saya bukakan juga? Itu tidak pas, yang Ustaz ambil itu tidak pas. Oh, tidak pas. Kita buka di sini ya. Ustaz hanya motong-motong Alkitab itu. Oke, kita buka di sini ya. Mau? Buka di situ. Oh, baik. Ya. Buka di sini katanya teman-teman ya. Mana Saya satu carikan yang dulu. Yesus itu berbicara tentang kayak
Ya, bentar ya. Yesus menceritakan tentang terang Sebentar. dunia. Ini kitab ibu ya, sebentar ya, Bu ya. Sabar. Oh, Itu Pak Ustadz itu memfitnah. oh, kok Menjatuhkan memfitnah? manusia ke dalam Loh, kok memfitnah? Enggak, dan ini ya, Bu ya. Ini kitab ibu ya, saya bukakan ya. Bu, hanya Bu ya. orang bodoh yang percaya sama Ustadz ini. Bu. Nih ya, kitab ya. Nah ya. Tidak masuk akal. Oten ini menuduh Ustadz Yusufi melakukan fitnah. Bahkan mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang percaya kepada Ustadz Yusufi. Namun Ustadz Yusufi tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ia justru terus memberikan penjelasan serta menyampaikan dalil yang menjadi dasar argumennya. Buka dari. Oke, Ah, buka. Mari kita baca. Coba ibu bacain. Pendekat. Karena setahu saya di Alkitab itu Nih, udah saya tidak dekatin nih. ada kata yang sembarangan. Macam Saya dekatin nih. tetek montok, perawat, boleh digauli itu nggak ada di situ. Nah, makanya ini ibu bacalah. Itu kalau Pak Ustadz baca saya nggak nampak. Nih ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak perempuan. Ada 2 perempuan, anak dari satu ibu. Mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah, diremas-remas. Dada keperawanannya dipegang-pegang tuh. Sekarang gini Pak Ustadz. Ini kan ya skill ya, kitab Itu ibu kan ya. manusia berbuat dosa. Firman Tuhan berfirman, janganlah kamu baca terus itu, belum habis itu. Iya, kalau ibu kagak Bapak Ustadz percaya, belum habis, supaya tahu. kalau ibu kagak percaya, ibu bisa buka kitab ibu langsung di rumah gitu, lihat ya. Pak Ustadz, Gitu Bu, saya sarankan ada untuk pan- ibu langsung buka gitu di rumah ibu gitu. Pak Ustadz jangan kayak begitu. Kalau Saya kan hanya menunjukkan yang tertulis, Bu. Kok salah gitu? Ustadz ini berbohong menunjukkan apapun. Di mana saya bohongnya? Di HP sudah saya tunjukkan, di kitab Anda sudah saya tunjukkan. Alkitab itu Loh, berceritakan di mana, Bu? Di mana saya bohongnya? Masya Allah ibu ini, ya. Makanya ibu, biar ibu tidak menuduh saya bohong, ibu buka kitab ibu sendiri yang saya tunjukkan. jangan Pak Ustadz salah arti. Ini tiba-tiba saya yang disalahkan, teman-teman. Di situ kan bukan Yesus yang Aduh, kenapa sih? Aduh. Yesus hanya mengajarkan yang baik untuk manusia supaya manusia jangan berbuat dosa. Aduh. Tapi Ustadz ini membalikkan kenyataan. Seolah-olah Yesus yang menyuruh dan berbuat. Aduh. Ustadz ini kalau orang bodoh bisa Ustadz ngomong kayak gitu sama orang bodoh bisa Bu. percaya tetap Ustadz. Bu, ini Bu ya, ini saya menampilkan kitab Anda. Saya bukan penulis, saya cuma beli kitab ibu, ya lalu saya tunjukkan isinya ke ibu. Kenapa saya yang disalahin? Kenapa saya yang disalahin coba? Iya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Memberitakan itu seperti Edis, ada dalil. Nah, Masa nih. terjadi Saya bacakan lagi ya Bu ya. Yes, ke-16 ya. Ini nggak ada saya ubah ya. Nggak ada saya ubah ya. Bukan saya yang nulis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh. Tetapi engkau dalam keadaan baca sendiri. Tuh. Ini kitab ibu, Alkitab ibu. Bukan saya yang tulis ya Bu ya. Ya kan? Oh, ini bukan saya yang tulis. Oten ini sempat membandingkan Ustadz Yusufi dengan Edis TV dan mengatakan bahwa seharusnya Ustadz Yusufi menyampaikan dengan data seperti Edis TV. Namun Ustadz Yusufi juga telah menyampaikan data dan rujukan yang menjadi dasar penjelasannya. Meski begitu, Oten tetap membantah dan belum menerima argumen tersebut. Kalau data dan rujukan sudah disampaikan, lalu apa yang membuat Oten masih belum menerimanya? Mari kita lanjutkan bersama. Tulis ya, aduh. Oh, nanti ibu tuduh, Maksud Alkitab itu apa? nanti ibu tuduh saya pula. Emang ada kan gitu. Seperti itu kan tidak ada. Kenapa? Ustaz mengerti nggak apa tertulis di Alkitab? Makanya itu yang tertulis saya Tinggi saya mengerti. Kenapa? saya tunjukkan sama ibu kan. Saya tunjukkan sama ibu tulisannya begitu. Silakan ibu jelaskan sama saya. Maksud saya gitu. Jangan mengartikannya ke dalam yang benar jadi sesat. Tidak boleh begitu. Dari tadi saya cuma membaca, Bu, nggak ada mengartikan. Masalah ini Bible palsu. Iya, itu kan pertanyaan. Itu Dari tadi saya cuma membaca, ya Bu ya, membaca kitab ibu gitu. Kok salah sih saya baca kitab ibu? sekarang ini Ustaz, banyak saya tengok ustaz-ustaz yang lain Aduh. memberitakan tentang Alkitab dan agama Kristen ini
mendusta. Tidak seperti yang di Alkitab tulis. Coba ibu tanya penonton, apakah saya berdosa gitu ya? Tanya deh ke penonton, ya. Ke jalan yang sesat. Padahal Coba. yang tertulis di Alkitab itu ke jalan yang benar. Coba Tapi ibu kalian tanya. mewakilkan dan memberitakan itu kepada semua manusia. 23.000 memandang di mata. Iya, atau kayak gini ya Bu ya, nanti ibu ya bawa ya, bawa kitab ibu tanyain langsung ke Edis, jangan ke saya ya. Enggak perlu karena kan Nah, kan kayak gitu, buka sendiri lah Bu, jangan nuduh saya gitu. Ngapain ibu tuduh saya, baca aja ibu belum. Kenapa Pak Ustadz Aduh, membalikannya menuju ke sesat? lah, Padahal yang tertulis bukan seperti itu. lah, ini kan saya buka yang tertulis toh. Ya maksudnya itu apa? Coba Pak Ustadz ceritakan. Kesimpulannya, dari seluruh perdebatan yang kita saksikan, pembahasan kali ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang cukup mendasar mengenai Yesus, kenaikan ke surga, jaminan keselamatan, kisah Nabi Musa, hingga persoalan bagaimana sebuah kitab dan hadis dipahami serta dijadikan dasar dalam berargumentasi. Ustaz Yusufi menyampaikan sejumlah pertanyaan dan rujukan untuk menanggapi argumen yang diajukan lawan debatnya. Di sisi lain, Oten juga mempertahankan pemahamannya dan mempertanyakan kembali sumber maupun penafsiran yang digunakan dalam pembahasan. Perbedaan cara memahami sumber inilah yang membuat perdebatan terus berkembang dan menjadi semakin menarik. Ada pula momen ketika muncul tuduhan bahwa suatu ayat atau bagian kitab telah dipotong, serta perdebatan mengenai apakah data dan rujukan yang diberikan sudah cukup untuk mendukung sebuah argumen. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam diskusi agama penting untuk melihat sebuah kutipan secara utuh, memahami konteksnya, dan memeriksa sumber yang digunakan sebelum memberikan kesimpulan. Perdebatan mengenai apakah seseorang telah memberikan bukti yang cukup atau belum pada akhirnya dapat dinilai oleh masing-masing penonton. Yang terpenting, jangan hanya melihat siapa yang berbicara paling keras atau siapa yang terlihat paling percaya diri. Perhatikan argumennya, sumber yang digunakan, bagaimana pertanyaan dijawab, dan apakah kesimpulan yang diberikan benar-benar sesuai dengan rujukan. Perbedaan keyakinan memang dapat menghasilkan perdebatan yang panjang, namun perbedaan tersebut sebaiknya tetap dibahas dengan ilmu dan ketenangan, dan sikap saling menghormati. Dengan begitu, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan yang menarik, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mempelajari bagaimana sebuah argumen keagamaan dibangun dan dipertahankan. Pada akhirnya, siapa yang paling kuat dalam perdebatan ini tentu menjadi penilaian masing-masing. Silakan dengarkan seluruh pembahasannya. Periksa kembali dalil dan sumber yang disebutkan, kemudian tentukan kesimpulan berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.